kembali panas. Begini sejarah panjang kisruh Cina versus Taiwan. Hubungan Cina dan Taiwan kembali memanas sesaat setelah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat Nancy Pelosi berkunjung ke Taipei. Beijing menganggap kehadirannya sebagai provokasi besar, meluncurkan peringatan dan ancaman yang makin keras. Pelosi sendiri merupakan pejabat Amerika Serikat terpilih dengan profil tertinggi yang mengunjungi Taiwan dalam 25 tahun terakhir. Sampai saat ini, China menganggap Taiwan yang memiliki pemerintahan sendiri dan demokratis sebagai wilayahnya dan telah berjanji suatu hari akan mengambil pulau itu dengan paksa jika perlu. Lalu sejak kapan krisis keduanya terjadi? Melansir AFP, sejak komunis China dan Taiwan memisahkan diri satu sama lain pada akhir Perang Saudara Cina pada tahun 1949. Jalur air yang memisahkan mereka telah menjadi titik tegang geopolitik kedua negara. Lebarnya hanya 130 km. Di titik tersempitnya, Selat Taiwan adalah saluran pelayaran internasional utama dan semua yang terletak di antara Taiwan yang kini menjadi negara demokratis serta memiliki pemerintahan sendiri. Sejarawan menunjukkan 3 momen sebelumnya ketika ketegangan di Selat Taiwan berubah menjadi krisis akut. Berikut penjelasannya. Krisis Selat Taiwan pertama. Pada akhir Perang Saudara Cina, pasukan komunis Mao Zedong telah berhasil mengusir nasionalis Chiang Kai-shek yang pindah ke Taiwan. Dua saingan terdiri dari di setiap sisi selat, yakni Republik Rakyat Cina di daratan dan Republik Cina di Taiwan. Krisis Selat Taiwan pertama pecah pada Agustus 1954 ketika kaum nasionalis menempatkan ribuan tentara di Kinmen dan Mansu yang dikuasai Taiwan. Dua pulau kecil hanya beberapa mil dari darat. Komunis Cina menanggapi dengan pemboman artileri pulau-pulau dan berhasil merebut kepulauan Yijiangshan, sekitar 400 km udara Taipei. Krisis itu akhirnya dapat diredakan setelah hampir membawa Cina dan Amerika Serikat ke ambang konflik langsung. Krisis Selat Taiwan kedua. Pertempuran pecah lagi pada tahun 1958 saat pasukan Mao melakukan pemboman intens terhadap Kinmen dan Mansu dalam upaya untuk mengusir pasukan nasionalis di sana. Khawatir bahwa hilangnya pulau-pulau itu dapat menyebabkan runtuhnya nasionalis dan akhirnya Beijing mengambil alih Taiwan. Presiden Amerika Serikat Dwight Eisenhower memerintahkan militernya untuk mengawal dan memasok sekutu Taiwan mereka. Pada satu titik, Amerika Serikat bahkan sempat mempertimbangkan untuk menggunakan senjata nuklir terhadap Cina. Namun karena tidak dapat menguasai pulau-pulau lepas pantai atau membombardir kaum nasionalis, Beijing mengumumkan gencatan senjata. Pasukan Mao masih sesekali menembaki Kinmen hingga 1979 meski berakhir dengan kebuntuan. Krisis Selat Taiwan ketiga. Krisis ketiga ini terjadi menjadi 37 tahun sebelum krisis berikutnya. Dalam dekade-dekade berikutnya, baik China maupun Taiwan berubah secara signifikan. Setelah kematian Mao, Tiongkok tetap dikendalikan oleh Partai Komunis, tetapi memulai periode reformasi dan keterbukaan terhadap dunia. Sementara itu Taiwan mulai mengibaskan tahun-tahun otoriter Chiang Kai-shek dan berkembang menjadi demokrasi progresif. Dengan banyak yang menganut identitas khas Taiwan bukan Cina. Ketegangan meledak lagi pada tahun 1995 ketika Cina mulai melakukan uji coba rudal di perairan sekitar Taiwan untuk memprotes kunjungan Presiden Taiwan Lee Teng-hui ke Universitas Alma Maternya di Amerika Serikat.